Setiap pagi menjelang sore, di ujung gang sempit dekat Pasar Lempung, seorang gadis muda berdiri di balik gerobak sederhana yang mengepulkan asap wangi dari wajan tua. Namanya Ika. Wajahnya selalu tampak sabar meski peluh mengalir di keningnya. Tangannya lincah membalik pisang-pisang yang digoreng hingga keemasan. Pisang goreng buatannya harum semerbak, sering membuat orang lewat menoleh. Tapi tak sedikit pula yang mencibir. Bagi mereka, Ika hanya gadis kampung miskin yang tak tahu diri ingin cari perhatian. "Awas minyaknya nggak tumpah ke jalan, tukang gorengan," teriak Wayan Raka, pemuda kampung yang sering lewat sambil naik motor. Ia tertawa keras sambil membunyikan klakson, disambut gelak dua temannya. Ika hanya menunduk, menahan amarah di balik wajah datarnya. Ia tahu, membalas hanya akan membuat warga makin menghakimi. Padahal, tak ada satupun dari mereka yang tahu siapa dirinya sebenarnya, dan apa yang mengalir dalam darahnya. Sejak kecil, Ika hidup berdua dengan ibunya yang kini sakit-sakitan. Ayahnya sudah lama menghilang, katanya ke Bali, tapi tak pernah kembali. Ika sendiri tak tahu banyak soal ayahnya. Yang ia tahu hanya satu, ibunya pernah bilang, "Kamu bukan gadis biasa, Kak, tapi jangan pernah gunakan apa yang diwariskan padamu kalau hatimu belum tenang." Kata-kata itu terus terngiang di kepala, apalagi tiap kali hinaan datang bertubi-tubi. Sore itu, setelah pasar mulai sepi, Ika membereskan dagangannya. Tapi langkahnya terhenti ketika mendengar suara sumbang dari arah warung sebelah. Gorengannya laris karena pakai penglaris kali, ya. "Hati-hati aja entar bisa dikutuk," celetuk Mak Yuni dengan nada tinggi. Warga sekitar tertawa pelan. Ika diam, tangannya mengepal kuat. Tak ada yang tahu, di balik kalung sederhana yang ia pakai, tergantung sebuah liontin kecil berbentuk kepala naga, benda warisan dari kakek balinya yang dulu tak dikenal siapapun di kampung ini. Langit mulai menghitam. Angin sore meniup rambut Ika yang kusut. Ia berjalan sendiri menembus jalan setapak menuju rumahnya di tepi pemakaman desa. Banyak yang enggan melewati jalur itu saat senja, tapi tidak dengan Ika. Di sana, ia merasa tenang, seolah ada sesuatu yang menjaga. Dedaunan berbisik, seakan memanggil-manggil sesuatu dalam dirinya yang telah lama terpendam. Sesampainya di rumah kayu tua yang hampir rubuh, Ika membuka pintu perlahan. Ibunya terbaring lemah di ranjang, batuk-batuk sambil tersenyum melihat anaknya pulang. "Hari ini dagangannya habis, Kak?" tanya sang ibu dengan suara lirih. Ika hanya mengangguk, lalu mencium tangan ibunya. Ia tak ingin ibunya tahu bahwa hari itu, seperti biasa, ia lagi-lagi dihina dan dipermalukan. Saat malam semakin larut, Ika duduk sendirian di depan cermin tua peninggalan kakeknya. Ia menatap dalam ke dalam matanya sendiri. Cermin itu tidak biasa. Kadang, ia melihat bayangan yang berbeda dari wajahnya sendiri, seperti topeng, lidah panjang, atau mata yang menyala merah. Tapi malam ini, ia berkata pelan pada bayangan itu, "Jangan keluar, belum saatnya. Aku masih bisa menahan semuanya." Tapi cermin itu tak menjawab. Ia hanya bergetar pelan, seakan kekuatan yang tersembunyi di baliknya mulai tak sabar ingin bangkit. Malam itu angin berembus dingin tak biasa. Suara burung hantu terdengar dari kejauhan, bersahut-sahutan dengan lolongan anjing yang mendadak meraung tanpa sebab. Di desa kecil itu, suasana terasa lebih sunyi dari biasanya. Bahkan para pedagang malam yang biasanya masih duduk-duduk sambil menyeruput kopi pun memilih menutup warung lebih awal. Warga mulai membicarakan satu hal yang sama, ada sesuatu yang tidak beres sejak beberapa malam terakhir. "Ibu-ibu tadi bilang ayamnya mati semua tanpa luka," gumam seorang warga sambil menutup jendela. "Kucingku juga, Bang," tiba-tiba kejang-kejang, matanya melotot, timpal yang lain. Desas-desus tentang makhluk gaib atau ilmu hitam mulai tersebar dari mulut ke mulut. Beberapa menyebutkan ada sosok bayangan terbang di langit saat tengah malam. Kepalanya doang, melayang, dan matanya merah, kata seorang anak kecil dengan suara bergetar. Namun tak ada yang berani mencari tahu lebih jauh. Sementara itu,
Di rumah tua di pinggir pemakaman, Ika kembali terbangun dari tidurnya. Napasnya memburu, keringat dingin membasahi keningnya. Ia baru saja bermimpi aneh. Ia berdiri di tengah hutan dengan tubuhnya bukan lagi tubuh manusia, melainkan sosok menyeramkan bermata merah dan lidah menjulur panjang. Dan di hadapannya, ada sosok tua berselendang putih berkata, "Ajian Leak sudah bangkit, cucuku. Tak bisa kau sembunyikan lagi." Dengan tangan gemetar, Ika membuka lemari kayu tempat ibunya menyimpan barang-barang lama. Di sana, terbungkus kain kuning, ada sebuah kitab tua berbahasa Bali kuno dan seutas ikat kepala poleng berbau dupa. Ia belum pernah membuka kitab itu sebelumnya. Tapi malam ini, seperti ada suara yang memanggilnya dari balik halaman-halaman usang itu. Ketika jarinya menyentuhnya, tubuhnya seketika bergetar, dan mata cerminnya kembali menampilkan bayangan, bukan dirinya, tapi Leak. Dari luar rumah, suara ayam jantan mendadak berkokok padahal belum waktu subuh. Ika berdiri perlahan, menatap keluar jendela. Ada bayangan hitam melintas cepat di antara pepohonan. Nafasnya tercekat. Ia tahu, itu bukan mimpi. Itu nyata. Dan bayangan itu, seperti bagian dari dirinya sendiri. Seolah-olah ajian yang diwariskan kepadanya mulai keluar kendali. Di sudut lain desa, Wayan Raka terbangun mendadak. Motor kesayangannya yang diparkir di teras rumah terjatuh sendiri, seperti didorong sesuatu. Ketika ia keluar untuk melihat, ia mendapati bekas cakaran panjang di dinding rumahnya. Jantungnya berdegup cepat. Samar-samar ia melihat sosok perempuan berbaju lusuh berdiri di kejauhan menatapnya tanpa ekspresi. Tapi begitu ia berteriak, sosok itu lenyap. Ia tak tahu bahwa malam itu bukan hanya dia yang sedang diawasi. Sementara Ika duduk sendiri di lantai kamar, air matanya jatuh perlahan. Ia tak ingin ini terjadi. Ia hanya ingin berjualan pisang goreng, mengobati ibunya, dan hidup tenang. Tapi warisan darah tua yang mengalir dalam tubuhnya tak bisa ia tolak. Ia pewaris terakhir ajian Leak Bali. Dan saat dunia menghinanya, ilmu itu meronta ingin keluar, ingin melindungi, atau membalas. Di balik jendela, bulan sabit tampak menggantung rendah, dan bayangan hitam itu kembali muncul, kali ini berdiri tepat di depan rumah Ika. Matanya merah menyala, lidahnya menjulur, dan ia membisikkan satu kalimat dalam bahasa Bali kuno yang hanya dimengerti oleh keturunan sejati. Sang pewaris sudah terbangun. Waktunya menyatu dengan kegelapan. Pagi menyambut dengan matahari pucat dan angin yang masih dingin, seolah sisa-sisa kegelapan malam belum benar-benar lenyap. Ika tampak lesu saat membuka warung pisang gorengnya. Matanya sembab, dan wajahnya lebih pucat dari biasanya. Beberapa warga menatapnya aneh, terutama setelah semalam mereka mulai membicarakan sosok melayang bermata merah yang kembali muncul. Tapi Ika tetap diam. Ia tahu, apapun yang mulai terjadi, semua bermuara pada darah warisan yang selama ini tertidur dalam dirinya. Tepat saat matahari mulai condong ke barat, seorang perempuan tua berjubah hitam dengan rambut panjang dikepang rapi datang mendekati gerobak Ika. Tak ada yang mengenalnya, namun tatapan matanya tajam seolah mampu menembus lapisan batin terdalam. "Pisang goreng satu bungkus, dan sedikit waktu darimu," ucap perempuan itu lirih. Ika menoleh cepat, suaranya sangat familiar, seperti suara dalam mimpinya semalam. Suara dari leluhur. Mereka duduk di pinggir gang, tak jauh dari gerobak. "Namaku Nenek Sri," katanya. "Aku datang dari Buleleng. Kau mungkin tak mengenalku, tapi darah kita sama, Ika. Aku adalah murid terakhir kakekmu, Ida Bagus Wirajaya, ahli leak yang terakhir menyembunyikan ilmunya sebelum diburu dan nyaris dibakar hidup-hidup." Ika tercekat. Nama itu hanya pernah ia dengar sekali, dari ibunya, saat masih kecil. Ia pikir hanya dongeng. Tapi kini, semua dongeng itu berdiri di hadapannya. Ajian itu bukan untuk balas dendam, Kak. Tapi juga bukan untuk kau abaikan, kata Nenek Sri, lirih namun tajam. Ia mengeluarkan selembar kain putih yang berbau kemenyan dan bunga kamboja kering, lalu menyerahkannya pada Ika.
Disinilah mantra terakhir disimpan. Ajian itu memilihmu karena kau cucu terakhir dari garis utama. Tapi Leak bukan hanya ilmu, ia hidup, ia punya kehendak. Kalau tak kau jinakkan, dia akan mengendalikanmu. Ika hanya menatap kosong. Pikirannya penuh. Dadanya sesak. Ia tak pernah meminta semua ini. Ia hanya ingin jualan dengan tenang, mengurus ibunya, bukan menjadi bagian dari dunia gelap yang bahkan disebut pun membuat warga ketakutan. Tapi Nenek Sri menatapnya dengan iba. Jika kau menolaknya, Leak akan mencari jalan lain. Tapi dia sudah mengikatmu sejak kecil. Bayangan itu sudah menjadi bagian darimu. Menjelang senja, Nenek Sri membawa Ika ke sebuah tempat sunyi di belakang pemakaman desa, di mana akar-akar pohon beringin besar menjulur seperti tangan-tangan tua. Di sana, mereka duduk bersila. Nenek Sri mulai melantunkan doa dalam bahasa Bali kuno, membuka alam batin. Tiba-tiba, Ika merasa tubuhnya ringan. Jiwanya seperti terangkat dan masuk ke dalam lorong gelap, lalu muncullah sosok seorang pria berjubah putih, dengan mata teduh namun menyimpan kekuatan luar biasa. Cucuku, ajian ini bukan anugerah. Ia adalah beban. Tapi kau satu-satunya yang bisa menahannya agar tidak lepas ke dunia. Setelah upacara singkat itu, Nenek Sri hanya berpesan satu hal, jangan gunakan ajian ini untuk membalas siapapun. Gunakan hanya saat jiwamu telah kuat dan kegelapan mulai menyerang. Ika mengangguk pelan, tapi jauh dalam hatinya, ketenangan itu tak pernah benar-benar hadir. Karena malam nanti, ia tahu, bayangan itu akan datang lagi. Dan kali ini, bukan hanya untuk menguji, tapi untuk menguasai. Matahari pagi itu terasa seperti membakar lebih cepat dari biasanya. Ika baru saja membuka warungnya ketika seorang ibu berteriak dari seberang jalan. Itu dia anak setan. Pisang gorengnya pakai penglaris. Suara Makyuni menggema keras, mengundang warga pasar lainnya mendekat. Beberapa langsung mengangguk-angguk, ada pula yang menatap Ika seolah ia pembawa sial. Semuanya bermula dari cerita Wayan Raka yang mengaku melihat hantu perempuan berdiri di depan rumahnya, dan menuduh itu adalah Ika. Ika terdiam, hatinya tercekat. Ia ingin bicara, ingin menjelaskan, tapi lidahnya keluh. Ketakutan dan luka lama membuat mulutnya terkunci. Sudah lama aku curiga, sahut Pak Darta, pemilik warung sembako. Dagangan lain sepi, tapi pisang gorengnya selalu laku. Lihat matanya, pandangannya tajam, penuh sihir. Tuduhan-tuduhan itu makin lama makin liar. Bahkan ada yang mulai menyebar kabar bahwa anak-anak kecil sering menangis kalau lewat depan rumah Ika. Hari itu, dagangan Ika tidak ada yang laku. Bahkan seorang pelanggan setia pun memilih menyeberang ke warung sebelah tanpa menoleh. Ika menggenggam erat kain putih pemberian Nenek Sri yang ia selipkan dalam tas. Dadanya panas. Ia berusaha menahan gejolak dalam dirinya, tapi malam tadi, bayangan Leak kembali muncul dalam mimpinya, kali ini berbisik menawarkan kekuatan untuk membalas semua rasa sakit. Dan kini, tawaran itu mulai terdengar menggoda. Sesampainya di rumah, Ika mendapati ibunya tergeletak lemah di lantai. Obat-obatan habis, dan makanan pun tak ada lagi. Air matanya tumpah. Kenapa semuanya harus seperti ini, Bu? Bisiknya sambil menggenggam tangan ibunya. Tapi sang ibu hanya bisa memejamkan mata, terlalu lemah untuk bicara. Ika tahu, ia harus memilih, tetap diam sebagai gadis penjual pisang yang diinjak-injak, atau mulai menggunakan warisan gelap untuk menghentikan semua kebencian. Malamnya, suara dari dalam cermin kembali muncul. Kali ini bukan hanya bayangan, tapi suara yang jelas dan menggema. Gunakan aku, biarkan mereka tahu siapa kamu. Tak ada yang boleh menginjak darah Wirajaya. Cermin tua itu bergetar, dan sesosok Leak muncul samar dalam pantulan, seperti ingin merasuk. Tapi Ika menolak, melempar kain putih ke cermin. Ia menggigil. Belum waktunya. Ia belum siap, atau mungkin, ia hanya takut pada dirinya sendiri. Keesokan harinya, fitnah berkembang menjadi ancaman. Gerobak Ika dilempari batu oleh sekelompok pemuda.
Pisang-pisang goreng berserakan di tanah. "Pergi kau dari kampung ini, sebelum semua jadi korban," teriak salah satu dari mereka. Warga hanya menonton, tak ada yang membela. Seolah semua percaya bahwa Ika adalah pembawa sial. Dengan langkah gontai dan wajah penuh luka, Ika kembali ke rumah. Namun sebelum ia menutup pintu, angin malam bertiup kencang, membuat halaman dipenuhi daun-daun kering yang berputar seperti pusaran. Ia menatap langit, bulan purnama mulai naik, penuh dan merah darah. Dan bisikan itu kembali muncul, lebih dalam dan menusuk. "Jika tak kau lindungi dirimu, kau akan dihancurkan. Waktunya mendengar panggilanku, pewaris Leak." Malam itu, langit menggantung kelam. Awan tebal menutup bulan purnama, tapi angin tetap berhembus panas. Ika duduk bersila di kamar, tubuhnya gemetar, wajahnya penuh luka, bukan hanya dari lemparan batu, tapi juga dari pengkhianatan orang-orang yang dulu tertawa bersamanya. Di hadapannya, terbuka lebar kitab tua milik kakeknya. Tulisan aksara Bali itu bersinar samar, seolah hidup dan memanggil. "Aku tidak mau menyakiti siapapun," gumam Ika lirih. Tapi tak ada lagi yang percaya padanya. Dan dalam keheningan itu, tubuhnya mulai bergetar sendiri. Tiba-tiba jendela kamarnya terbuka dengan keras. Angin masuk seperti ombak, memadamkan lilin satu persatu. Dalam kegelapan itu, muncul bayangan tinggi, kurus, bermata merah darah. "Kau sudah cukup sabar. Sekarang waktunya menjaga dirimu sendiri," suara itu berbisik di belakang telinga Ika. Tapi suara itu bukan dari luar. Itu dari dalam dirinya. Suara warisan yang selama ini dikekang, kini menuntut untuk dilepas. Ika berdiri, tubuhnya panas seperti terbakar. Ia menggenggam ikat kepala poleng pemberian Nenek Sri dan memakainya. Seketika pandangannya berubah. Ia bisa melihat hal-hal yang tak tampak sebelumnya. Sosok-sosok dari alam lain berdiri mengelilinginya, mengangguk hormat. Ia bukan gadis biasa. Ia adalah pewaris Leak, darah terakhir dari garis Wirajaya yang telah ditakuti sejak zaman penjajahan Belanda. Di luar rumah, sekelompok pemuda kampung kembali berkumpul. Mereka datang dengan maksud mengusir Ika secara paksa. "Kita bakar rumahnya, biar dia tahu rasa," teriak salah satunya. Namun saat mereka mendekat, hawa panas menusuk seperti bara menyambar wajah. Salah satu dari mereka mendadak terlempar ke belakang seolah ditampar angin gaib. Yang lain mulai panik, tapi dari kegelapan, muncul sosok berambut panjang, bermata merah, dan lidah menjulur hingga dada. Itu bukan sepenuhnya Ika, tapi juga bukan makhluk lain. Itu adalah Leak yang bersemayam dalam darahnya, bangkit dengan bentuk sempurna. Para pemuda menjerit ketakutan. Beberapa lari terbirit-birit, sementara satu dua jatuh pingsan hanya karena menatap matanya. Ika, dalam bentuk itu, tidak menyerang. Ia hanya berdiri, menatap mereka yang selama ini menghina dan menyakitinya, dengan sorot mata yang menyiratkan amarah. Tertahan bertahun-tahun. Di dalam batinnya, Ika berteriak. Ia takut kekuatan itu mengambil alih sepenuhnya. Tapi suara leluhurnya terdengar jelas. "Jangan biarkan mereka menguasaimu, tapi jangan pula biarkan dirimu diinjak." Perjuangan batin itu membuat tubuh Leak Ika menggigil keras, hingga akhirnya ia menarik napas panjang, dan kekuatan itu perlahan surut. Leaknya mundur. Tapi malam itu telah mencetak sejarah, pewaris Leak Bali telah bangkit. Keesokan paginya, kabar tentang makhluk Leak yang muncul di desa menyebar cepat. Tapi tak ada yang berani lagi menyebut nama Ika. Gerobaknya masih berdiri, meski hancur. Ia duduk di sampingnya, dengan luka di wajah namun sorot mata yang jauh lebih tajam. Tak ada lagi senyum ramah. Yang ada kini hanya seorang perempuan yang telah dipaksa dewasa oleh kebencian dan pengkhianatan. Dan di ujung gang pasar, Makyuni hanya bisa menatap dari jauh, tangan gemetar, bibir pucat. Ia tahu, malam itu, mereka telah membangunkan sesuatu yang tak boleh disentuh. Malam kembali turun dengan sunyi yang berbeda. Angin berhenti bergerak, seolah seluruh desa menahan napas sejak kemunculan sosok Leak semalam.
Rumah Ika gelap, hanya cahaya pelita kecil menyala redup di sudut kamar. Ika duduk bersila, memandangi kitab warisan leluhurnya. Tangannya gemetar saat membuka halaman terakhir. Di sana tertulis nama seseorang yang membuat jantungnya berdegup kencang, Niluh Ayusari, adik dari Ida Bagus Wirajaya. Nama itu tak pernah disebut dalam cerita keluarganya. Ketika pagi tiba, sebuah kabar mengejutkan datang dari ujung desa. Seorang wanita tua berpakaian serba putih, membawa tongkat dan kalung janur, datang mencari Ika. Warga langsung menghindar, tapi Nenek Sri, yang tiba-tiba muncul kembali dari balik keramaian, menyambut wanita itu dengan wajah tegang. "Jadi, kau kembali, Luh Sari," kata Nenek Sri lirih. Wanita itu menatap lurus ke arah Ika. "Karena kutukan ini belum selesai," jawabnya pendek. Ika dibawa ke sebuah tempat tua di luar desa, bekas pura yang sudah lama ditinggalkan. Di sana, Niluh Sari menjelaskan kebenaran yang selama ini disembunyikan, bahwa leak dalam keluarga Wirajaya dulunya tidak diwariskan, melainkan dilahirkan dari dendam. Ida Bagus Wirajaya mencuri ajian itu dari guru sesat, lalu menggunakannya untuk membalas pembunuhan keluarganya. Tapi karena menggunakan ajian untuk dendam pribadi, leak dalam darah keturunannya menjadi tidak stabil, liar, dan haus kekuasaan. Ajian itu akan selalu menggoda pewarisnya untuk membalas dendam, ujar Niluh. "Jika kau gagal menahan amarah, kau bukan hanya akan menjadi leak, kau akan menjadi Rangda, penguasa kegelapan." Ika terperanjat, nafasnya tersengal. Ia teringat pada sosok leak dalam cermin yang akhir-akhir ini tampak semakin kuat, semakin tidak bisa ia kendalikan. Selama ini ia mengira ia bisa menguasainya, ternyata ia hanya sedang dipermainkan oleh warisan kelam. Nenek Sri kemudian menambahkan bahwa satu-satunya cara untuk menghentikan kutukan itu adalah dengan menutup jalur roh, mengunci semua warisan ajian melalui upacara pemutusan. Tapi konsekuensinya, Ika akan kehilangan seluruh kemampuan itu, dan jika leak dalam dirinya telah terlalu kuat, tubuhnya bisa hancur dalam proses. Ika menangis. Ia tak pernah meminta semua ini. Ia hanya gadis penjual pisang goreng, bukan pewaris dendam purba yang belum tuntas. Namun sebelum keputusan dibuat, malam itu, bayangan dalam cermin kembali muncul. Kali ini tidak hanya satu, tapi tiga, sosok kakeknya, seorang pria bertaring, dan sosok perempuan tua berambut api. Ketiganya tertawa, namun tawanya bukan kegembiraan, melainkan peringatan. "Jika kau menolak kami, rohmu akan lemah. Dan jika rohmu lemah, tubuhmu akan menjadi wadah bagi leak yang lain." Ika tersentak. Warisan itu bukan hanya darah, tapi juga pintu yang terbuka ke dunia yang lebih gelap. Pagi berikutnya, Ika berdiri di bawah pohon beringin tua, tempat ia pernah menerima kekuatan pertama. Di hadapannya, dua pilihan terbentang, mempertahankan warisan ajian untuk melindungi diri, dengan risiko dikuasai, atau memutus kutukan, dan menjadi manusia biasa yang tak mampu melawan apapun. Angin pagi meniup lembut, seolah membisikkan, tak semua yang diwariskan harus kau teruskan. Tapi Ika tahu, apapun pilihannya, ia tak akan pernah bisa kembali menjadi gadis biasa. Malam purnama kembali datang. Namun malam ini bukan seperti malam-malam sebelumnya, udara terasa berat, dan langit diselimuti kabut tipis seperti tirai kematian. Ika duduk di depan cermin tua, tubuhnya dibalut kain putih polos, tangan menggenggam kuat tasbih janur dari Niluh Sari. Sekelilingnya telah dipagari garis garam, dupa menyala 7 arah, dan mantra pelindung dipasang di setiap sudut ruangan. Ini adalah malam penentuan. Jika leak dalam dirinya tidak berhasil dikunci malam ini, jiwanya akan menjadi milik Rangda selamanya. Cermin mulai bergetar. Sosok bayangan itu muncul, tapi kali ini bukan seperti leak yang sebelumnya. Kali ini, sosok itu tinggi, bermata hitam sepenuhnya, lidahnya bercabang, rambutnya menjuntai seperti akar kering. Itulah Rangda, Raja Kegelapan Ajian Leak, yang telah menunggu momen ini selama bertahun-tahun, mencari wadah baru. "Kau lemah, Ika," suara Rangda menggelegar. "Dunia telah menginjakmu.
Aku akan memberimu kekuatan. Tak ada lagi yang bisa menyakitimu. Kau akan menjadi Ratu Malam, penguasa dunia bawah. Air mata menetes di pipi Ika. Suara itu menggoda, menjanjikan kekuasaan yang tak pernah ia bayangkan. Dalam sekejap, ia melihat dirinya berdiri di atas tanah yang membara, memimpin para leak dengan kekuatan tak terbendung. Tak ada lagi yang berani menghina. Tak ada lagi yang menyebutnya anak setan. Tapi kemudian bayangan ibunya muncul, terbaring lemah, mengucapkan doa di bibir yang gemetar. Ika teringat siapa dirinya. Ia bukan hanya pewaris darah, ia juga anak dari perempuan baik hati yang mengajarkannya untuk memaafkan. Namun Rangda tak tinggal diam. Dari dalam cermin, tangan panjang itu menjulur keluar, mencoba meraih leher Ika. Ruangan bergetar, dupa satu persatu padam, garam pelindung terhempas angin tak kasat mata. Ika menjerit, tubuhnya terangkat ke udara, lalu dibanting ke lantai. Tapi sebelum cermin pecah, Ika meraih ikat kepala poleng peninggalan kakeknya. Dengan suara lantang, ia membaca mantra pemutus, yang dulu diajarkan Nenek Sri, meski suaranya terbata dan tubuhnya lemah. Cermin berteriak, bukan suara benda pecah, tapi suara makhluk yang menjerit dari kedalaman neraka. Rangda meraung, tubuhnya terbakar dari dalam, mencoba menyeret Ika masuk ke dalam bayangan. Namun ikat kepala itu menyala, dari dalamnya keluar cahaya merah dan putih, menyilaukan, menabrak cermin, membuat seluruh ruangan terang benderang. Rangda menjerit terakhir kali sebelum menghilang. Dan Ika terjatuh tak sadarkan diri, tubuhnya membeku dalam diam. Ketika Ika membuka mata, pagi telah datang. Ruangan berantakan, tapi cermin itu telah hancur berkeping-keping. Nenek Sri dan Niluh Sari duduk di sisinya, keduanya menangis haru. Kau bertahan, nak, kata Niluh pelan. Kau berhasil memilih manusia dalam dirimu. Tapi Ika hanya bisa tersenyum lemah. Di hatinya, ada luka, ada trauma, tapi juga ada harapan baru, bahwa ia bisa bebas dari kutukan itu. Namun saat ia bangkit dan melihat tangannya, samar-samar ia melihat bekas sisik hitam di pergelangan, menghilang dalam sekejap. Ia tahu, semua belum berakhir. Leak mungkin telah dikurung, Rangda mungkin telah diusir, tapi kegelapan itu masih ada dalam darahnya, menunggu waktu lengah, menunggu malam paling sunyi. Dan kini, ia bukan lagi gadis biasa. Ia adalah penjaga, kekuatan yang tak boleh dilepaskan. Hari-hari berlalu sejak malam purnama itu. Desa kembali tenang, tapi tidak pernah benar-benar sama. Warga yang dulu menghina kini hanya berani menatap dari jauh, dengan tatapan takut sekaligus penasaran. Gerobak pisang goreng Ika berdiri kembali di pinggir pasar, namun kali ini dikelilingi sesajen kecil dan dupa yang tak pernah padam. Mereka menyebutnya perempuan penjaga, bukan lagi anak setan. Tapi Ika tidak mencari penghormatan. Ia hanya ingin menjalani hidup yang tak terus dibayangi oleh ketakutan masa lalu. Namun ketenangan itu semu. Dalam tidurnya, Ika masih sering melihat bayangan cermin, kadang muncul hanya sebagai kilatan, kadang memanggil-manggil dalam bahasa yang sudah tak ia pahami. Ia tahu, gerbang itu belum sepenuhnya tertutup. Niluh Sari mengatakan, ajian leak adalah semacam pintu, yang tak bisa dihancurkan, hanya bisa dijaga. Dan karena darah Wirajaya mengalir dalam dirinya, tugas itu sekarang jatuh di pundaknya. Pada malam tilem bulan mati, Ika kembali ke pura tua di luar desa, ditemani Nenek Sri dan Niluh Sari. Di sana, mereka membentuk lingkaran pelindung, bukan untuk membangkitkan, melainkan untuk menyegel. Di tengah lingkaran, Ika duduk bersila, memejamkan mata, sementara mantra pemagar alam dibacakan. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Dalam batinnya, ia masuk ke gerbang hitam besar yang menjulang seperti mulut raksasa. Di balik gerbang itu, para leak menunggu. Satu persatu, sosok itu mendekat, berwajah binatang, bertaring, bercakar, namun semuanya diam. Tak menyerang. Mereka mengenali darah yang mengalir dalam tubuh Ika. Salah satu dari mereka, yang paling besar dan paling tua, berkata dengan suara menggetarkan, "Jangan takut pada kami.
Tak semua dari kami haus darah. Kami dibentuk oleh dendam, tapi kau bisa menjadikan kami penjaga, bukan pemangsa." Ika tersentak. Ia sadar, selama ini ia hanya melihat ajian leak sebagai kutukan. Tapi barangkali itu juga adalah warisan kekuatan yang bisa disucikan. Dengan keberanian penuh, Ika mengangkat tangannya, menyentuh gerbang itu, dan mengucap mantra pematerai terakhir. Pintu besar itu perlahan tertutup, tapi bukan dengan paksaan. Ia ditutup dengan kesepakatan. Para leak mundur dengan tenang, menyatu kembali dengan kegelapan yang tak lagi menggeliat. Saat Ika membuka mata di dunia nyata, langit sudah mulai terang. Sebuah burung hantu putih bertengger di atas gerbang pura, tanda bahwa roh penjaga telah memilih sisi terang. Sejak saat itu, Ika menjalani hidup bukan sebagai gadis biasa, bukan pula sebagai pewaris kutukan. Ia adalah penjaga gerbang antara dua dunia, dunia manusia dan dunia ajian. Ia tetap menjual pisang goreng, tetap tersenyum ramah pada anak-anak kecil, tapi setiap malam, ia duduk bermeditasi menjaga agar pintu itu tak terbuka oleh orang yang salah. Dan jika ada yang nekat bermain-main dengan ilmu hitam, Ika akan datang, bukan untuk menyerang, tapi untuk memperingatkan. Dan di desa itu, namanya dikenang bukan karena ketakutan, tapi karena keberanian. Seorang gadis muda yang memilih menahan kegelapan dalam dirinya demi melindungi dunia dari bencana yang lebih besar. Ika bukan hanya penjual pisang goreng. Ia adalah penjaga cahaya dalam ajian yang paling gelap.